Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurnasi Milaila, BP 1510842027, jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi di Kabupaten 50 Kota. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan pembimbing yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan proposal ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/SR 230/7/2015 tentang fasilitas asuransi usaha pertanian. Program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau merupakan implementasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2016 mengimplementasikan program asuransi yang khusus diperuntukkan pada bidang usaha ternak sapi. Program itu dinamakan asuransi usaha ternak sapi atau kerbau. Perusahaan yang hanya ditunjukkan oleh Kementerian Republik Indonesia untuk menjalankan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau adalah PT Asuransi Jasa Indonesia atau Persero atas dasar pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ditentukan bahwa pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian. Pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau dilaksanakan dengan dikeluarkannya pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi atau kerbau tahun 2020 dengan ditetapkan keputusan Menteri Pertanian nomor 1/SR/230/B/01/2020. Asuransi usaha ternak sapi atau kerbau bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternakan jika terjadi kematian atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi. Dalam asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, harga pertanggungan sebagaimana sudah ditetapkan sebesar 10 juta per ekor per tahunnya, di mana harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Pada tahun 2020, sebanyak 7.419 ekor sapi dan kerbau yang sudah diasuransikan di Sumatera Barat. Jumlah ini sudah melebihi kuota yang diberikan sebanyak 7.200 ekor sapi atau kerbau. Program ini merupakan suatu bentuk khusus dari pemerintahan pusat yang sudah disubsidikan peternak. Selanjutnya, tabel jumlah usaha rumah tangga usaha pertanian subsektor peternakan menurut kabupaten atau kota. Berikut ini adalah tabel jumlah usaha rumah tangga usaha pertanian subsektor peternakan menurut kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel jumlah sapi yang terdaftar polis pada tahun 2020 di Kabupaten 50 Kota, yang mana berjumlah 4 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Larisago Halaban berjumlah 41 ekor sapi. Yang kedua, Kecamatan Luak berjumlah 80 ekor sapi. Yang ketiga, Pangkalan Kota Baru berjumlah 31 ekor sapi. Dan yang terakhir, Kecamatan Guguk berjumlah 65 ekor sapi. Selanjutnya, penelitian program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau dilakukan di daerah Kabupaten 50 Kota. Hal tersebut dikarenakan daerah ini merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang meraih juara umum dalam kontes Lab Expo. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, meliputi finansial, sarana dan prasarana, dan waktu ketersediaan suatu sumber daya dalam pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, khususnya dalam ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan program masih belum mencukupi. Hal ini dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota masih kurang. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya anggaran dengan jumlah sapi atau kerbau yang akan diasuransikan. Selanjutnya, petugas administrasi dan asesmen fisik adalah pendataan dan verifikasi kandang pada lokasi dalam skema CP atau CL. Calon penerima atau calon lokasi. Dalam permulaan tahap
mekanisme penyelenggaraan asuransi usaha ternak sapi atau kerbau bagi kelompok ternak yang telah mendaftarkan diri pada aplikasi Siap atau Protan secara daring sebelumnya dan telah mendapatkan konfirmasi persetujuan. Kemudian pada tahap kelanjutan, PT Jasindo akan mengeluarkan dan atas daftar pihak yang berhak dan disetujui selaku penerima bantuan asuransi. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi, di mana semakin baik komunikasi dan koordinasi antara pelaksana, maka akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi. Selanjutnya, lingkungan eksternal, di mana hal ini berkaitan langsung dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, di mana suatu kebijakan diimplementasikan berdasarkan fenomena yang peneliti temukan, di mana terdapat persoalan yang menyangkut suatu dukungan lingkungan sosial masyarakat di Kabupaten 50 Kota, di mana program asuransi usaha ternak sapi ini merupakan suatu program pengentasan kerugian terhadap petani berskala nasional. Dan rumusan masalah tersebut dapat kita lihat bagaimana implementasi program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini adalah di mana sumbangsi teoritis pada pengayaan ragam teori dan konsep atas keilmuan terkait penerapan kebijakan publik serta maupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca berkenaan penerapan kebijakan serta memiliki kapasitas selaku acuan dan landasan dengan relevansi pada kelanjutan penelitian serupa dalam proposal kajian kali ini. Selanjutnya, manfaat teoritis. Dalam praktiknya dikehendaki atas penelitian ini kapasitas pada penyediaan pemikiran, acuan, dan masukan bagi lembaga terkait persoalan terkhusus pada Dinas Peternakan Kabupaten 50 Kota sebagai pelaksana program serta masyarakat peternak sebagai sasaran dari rancangan pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, di mana penelitian terdahulu yang pertama adalah Nurisa Iklima, yaitu implementasi program asuransi usaha ternak padi di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Sorong pada tahun 2019. Selanjutnya penelitian Muhammad Bagus Prayuda, implementasi program asuransi usaha ternak padi di Provinsi Lampung. Selanjutnya konsep dan teori. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana tindakan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Implementasi kebijakan. Di sini implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Selanjutnya, skema pemikiran, di mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya, turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Permentan SR.230 7/2015. Selanjutnya, definisi konsep. Kebijakan publik adalah suatu rangkaian putusan atau tindakan sebagai akibat dari interaksi struktur dan berulang di antaranya berbagai aktor, baik publik atau pemerintah maupun privat swasta, yang terlibat berbagai cara dalam merespon mengidentifikasi sebagai masalah publik. Selanjutnya, implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variabel. Selanjutnya, asuransi. Asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap pertanggungan dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan.
kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa. Asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menurut Wirjono Prododikoro, asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa. Asuransi ternak sapi adalah kegiatan budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, dan kepentingan masyarakat lainnya suatu tempat tertentu secara terus-menerus. Selanjutnya, definisi operasional. Menurut Pamater van Horn, terdapat 6 variabel definisi operasional. Yang pertama, standar dan sasaran kebijakan, di mana tujuan dan sasaran kebijakan dinyatakan dengan jelas. Implementer memberlakukan aturan yang sama dalam melaksanakan program asuransi usaha ternak sapi. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya manusia yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi. Berikut ketersediaan anggaran dalam program asuransi usaha ternak sapi. Yang ketiga, karakteristik agen pelaksana, di mana kejelasan SOP, standar operasional, nilai-nilai dan norma yang ada di instansi pelaksana program asuransi usaha ternak sapi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi. Selanjutnya, hubungan kinerja yang terjalin baik antara pelaksana program usaha ternak sapi. Yang keempat, disposisi implementer. Menerima adanya kebijakan program asuransi usaha ternak sapi, pemahaman implementer terhadap program asuransi usaha ternak sapi, dan adanya kecenderungan menerima keputusan kebijakan ketimbang menolak. Yang keenam, hubungan antara organisasi, di mana adanya koordinasi antara organisasi pelaksana, koordinasi antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota, koordinasi di dalam lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota. Yang terakhir, lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial eksternal mempengaruhi suatu kondisi sosial, opini atau pendapat publik terhadap program asuransi usaha ternak sapi, tanggapan petani terhadap program asuransi usaha ternak sapi di Kabupaten 50 Kota, dukungan elit politik terhadap pelaksana program asuransi usaha ternak sapi. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian. Dalam penelitian ini, implementasi program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota tahun 2020 ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa data tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, di mana tipe penelitian deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, karena di sini peneliti menggunakan mendeskripsikan bagaimana implementasi program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota dengan tipe penelitian deskriptif. Maka data yang diperoleh dari lapangan terkait implementasi asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota ini dapat dideskripsikan dengan baik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara juga merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan dari pihak yang akan memberikan suatu informasi sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Di sini, jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur, yaitu suatu jenis wawancara yang dilakukan dengan menggunakan kerangka acuan. Akan tetapi, di sini peneliti juga melakukan penggalian lebih mendalam terhadap informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa dokumen peraturan perundang-undang yang diberikan dengan pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, dan juga data-data dimuat dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, serta berita-berita yang dimuat di website lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau. Selanjutnya, teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan adalah
orang-orang pilihan yang dapat menerapkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan teknik-teknik tertentu yang tujuannya untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya. Teknik informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan informan yang digunakan dengan sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap mewakili karakteristik orang dalam pemberian informan tersebut. Selanjutnya, peran peneliti. Di sini, pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Ini dikarenakan penelitian yang terlibat langsung dalam pengumpulan data. Fungsi peneliti yaitu mendapatkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, melakukan analisis data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang didapat. Selanjutnya, proses penelitian. Di sini proses penelitian ini dengan judul implementasi program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di Kabupaten 50 Kota mengacu kepada serangkaian proses dan langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian ini yang dimulai dengan pengurusan surat izin penelitian. Selanjutnya, unit analisis. Unit analisis adalah suatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti. Dapat berupa kelompok, individu, institusi, dan lembaga, keseluruhan program, atau keseluruhan latar tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Dapat disimpulkan, unit analisis bertujuan untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun cara peneliti gunakan dalam meningkatkan pemahaman tertentu. Peneliti melakukan analisis lebih lanjut dengan berupaya mencari makna dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik pengumpulan yang telah didapatkan dengan baik secara wawancara maupun dokumentasi. Reduksi data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan, menajamkan, serta mengkoordinasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan final tentang implementasi program asuransi usaha ternak sapi di Kabupaten 50 Kota. Penyajian data. Pada penyajian data ini, peneliti memaparkan kesimpulan informasi yang telah ada dan tersusun secara sistematis dan memberikan penarikan kesimpulan serta pengembalian tindakan berdasarkan data yang sudah disajikan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan verifikasi. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahapan ini, peneliti mencoba menginterpretasikan kembali data sehingga secara terus-menerus dan dengan tujuan memberikan informasi yang tepat. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan data, diperlukan untuk mengukur keakuratan data hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, validitas data terletak pada proses sewaktu turun ke lapangan, mengumpulkan data, dan sewaktu proses analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian ini. Sekian presentasi penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.